saudara yang kekasih dalam Tuhan, Salam. Sekali lagi saya mau dengar, apa kabar Bapak Ibu? Mantap banget, bersama Yesus luar biasa. Kalau tidak bersama Yesus, saudara ada di hari ini, saudara katakan, saudara luar biasa oleh karena Yesus. Kalau saudara tidak bersama Yesus, saudara tidak akan bisa luar biasa. Amin. Jadi semua hidup kita itu semua oleh karena Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita masuk di dalam tahun 2020, hidup kita akan diperbarui oleh Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan. Dikatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tadi Gembala Pembina sudah katakan. Kita mau hidup kita akan diperbarui. Hidup kita akan diperluas. Nah saudara, semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tergantung dari satu organ yang ada di dalam diri kita. Menurut saudara organ itu apa namanya? Hati. Amin. Hati saudara. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka, dari hati pun kita bisa merasakan duka. Tergantung daripada hati kita. Serta dari hati kita pula segala niat jahat, segala niat baik itu bisa akan kita lakukan. Itu tergantung dari hati. Seberapa besar pun saudara sudah mengenal, seberapa besar saudara sudah dekat, berapa lama saudara sudah saling mengenal, saling dekat. Tetapi ada satu hal, ketika hati saudara itu disakiti, selama apapun saudara itu sudah berhubungan baik, pada saat itu sudah pasti akan putus. Tergantung hati. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita. Saya yakin saudara berkati Tuhan akan berikan. Tapi tergantung hati kita lagi. Kalau berkat yang Tuhan berikan, kita akan gunakan untuk apa? Amin. Maka saudara, hari ini satu ayat yang ya sudah sering dan kita dengarkan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Tuhan berkata, kita harus menjaga hati kita. Bukan saja disuruh jaga hal yang biasa, tapi menjaga dengan segala kewaspadaan. Berarti harus ada harga yang kita bayar. Menjaga hati harus ada harga yang kita bayar. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita akan diberkati, disertai oleh Tuhan. Tergantung hati kita. Maka saudara, tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, menjaga kemurnian hati. Amin. Menjaga kemurnian hati. Bagaimana caranya kita dapat menjaga kemurnian hati kita? Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Supaya hati kita tidak terluka. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita? Tidak ada yang lain saudara. Yang harus kita lakukan adalah biarlah kita memasang anti gores. Saudara, kalau saudara beli HP, pasti saudara pasang anti gores. Tujuannya apa anti gores itu dipasang? Paling tidak untuk menjaga, untuk melindungi HP saudara. Supaya paling tidak kalau jatuh, itu tidak rusak. Tetapi apakah benar-benar tidak rusak? Bisa juga rusak. Tapi paling tidak ada anti gores yang saudara pasang. Anti gores itu dipasang untuk menjaga, melindungi HP, iPad. Supaya paling tidak bukan saja jatuh. Ketika tergores, yang tergores adalah anti goresnya. Bukan HP-nya. Maka tidak ada layan Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita bisa dijaga. Tidak ada yang lain. Pasanglah anti gores. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya, saudara mau pasang anti gores yang mana?
Anti gores yang KW atau anti gores yang ori? Saudara mau pasang anti gores yang mana? Anti gores banyak, saudara. Kalau saudara mau lihat, yang KW pasti murah. Yang ori pasti mahal. Yang KW buatan China banyak banget. Makanya saudara tergantung. Saudara mau pasang anti gores yang mana? Yang KW atau yang original? Saudara, saya katakan begini. Kalau saudara memasang anti gores yang KW, itu bertahan hanya sementara. Hanya sementara anti gores yang KW itu, saudara. Karena ketika masalah datang dan melukai hati saudara, sehingga saudara menjadi galau, ketika saudara diberkati, maka berkat yang saudara terima, saudara bisa membuat untuk memuaskan kedagingan saudara. Itu kalau saudara hanya memasang anti gores yang KW. Katakan amin. Saudara, kalau anti gores yang saudara pasang yang KW, itu tidak dapat melindungi saudara. Itu hanya sementara. Salah satu contoh, Kain. Kain dan Habel, itu diceritakan di dalam kitab Kejadian 5. Itu saudara, mereka tuh sama-sama bekerja. Mereka sama-sama diberkati. Kain bekerja sebagai pengembala, sedangkan Habel sebagai di ladang, saudara. Nah, mereka diberkati Tuhan. Tuhan katakan begini, berikanlah persembahan kepadaku. Maka pada saat itu Kain dan Habel memberikan persembahan. Tetapi persembahan yang diberikan, itu Tuhan melihat hati. Amin. Nah, saudara, ketika persembahan diberikan, Tuhan melihat bahwa Habel itu memberikan dengan segenap hati, dengan setulus hati. Maka dikatakan persembahan Habel lah yang diterima Tuhan. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak. Karena Kain pakai anti gores yang KW, maka timbullah sakit hati. Sakit hati dipelihara, sakit hati dipelihara, sakit hati dipelihara, maka timbul niat jahat. Maka pada saat itu Habel dibunuh. Ketika Habel dibunuh, yang rugi siapa? Kain. Kain mendapat hukuman, saudara. Dia tidak nyaman, dia tidak tenang, dia dikutuk. Habel udah meninggal, udah nyaman. Tapi Kain yang akan menerima upah dari apa yang dia buat. Maka dikatakan itu, saudara, ketika kita memakai anti gores yang KW, itu hanya sementara. Mungkin ketika Kain melakukan itu dia puas. Dia puas, saudara. Tetapi pada akhirnya dia menerima hukuman. Amin. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang saudara harus pikir. Yang saudara harus pakai itu mana? Ketika saudara putus pacar, saudara kemana? Ke diskotik. Supaya hati saudara itu nyaman. Apakah nyaman ketika dari diskotik? Enak, pulang, galau lagi. Nah, saudara, itu KW. Saudara bisa lari ke minum-minuman keras. Ketika saudara tidak punya uang. Ketika saudara pingin kaya. Ada tawaran. Maka saudara mengikuti namanya langit biru. Langit memang biru. Tapi saudara kepingin kan diberkati kan? Hanya sementara. Ketika saudara menanamkan uang, dan itu dikembalikan, dijanjikan, benar. Saudara dikembalikan, saudara nyaman nih. Setelah itu, saudara tertipu. Kenapa, saudara? Saya katakan begini, kalau dihitung-hitung secara keuangan, dari mana dia mendapatkan uang dan bunga untuk mengembalikan punya saudara? Amin. Maka saudara, janganlah kita menjaga hati kami, menjaga hati kita dengan kita memasang anti gores yang KW. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita memasang anti gores yang original. Supaya hidup kita terlindungi, hidup kita terjaga, dan berkat yang Tuhan berikan, kita diberkati, kita disertai, dan berkat itu juga kita pergunakan untuk memberkati orang lain.
Amin. Nah saudara, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan anti gores yang asli, yang original, berupa apa? Yang pertama saudara, biar hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Biar hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan. Dan dorongan dari diri kita sendiri untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat saudara, yang dapat merubah karakter saudara adalah Tuhan. Dan Tuhan mau dari diri kita sendiri, kita akan mengubah. Nah tentu saudara, dari diri kita sendiri itu ketika kita didorong oleh Roh Kudus. Dorongan itulah yang datang adalah Roh Kudus. Untuk itu buka hati saudara. Undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan di dalam hidupmu. Undanglah hidup saudara. Bukalah hidup saudara. Undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan di dalam hidupmu. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau hidup saudara dituntun dan dipimpin oleh Roh, maka akan lahirlah buah-buah Roh. Katakan amin. Buah-buah Roh akan lahir di dalam setiap kehidupan saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, buah-buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan sendirinya akan lahir di dalam hidup saudara. Saudara punya kasih. Amin. Dalam hidup saudara ada kasih. Ketika berkat itu datang, saudara lihat, oh berkat ini bukan aja untukku. Tetapi berkat ini aku harus berikan. Aku harus pergunakan untuk pelayanan Tuhan. Aku harus pergunakan. Karena ini berkat semua dari Tuhan. Kalau saudara punya kasih. Tetapi kalau saudara tidak punya kasih, ketika uang itu datang, saudara merasa, ini kan usahaku. Hidup ini untukku. Amin. Nah saudara, biarlah kita menjaga hati kita. Biarlah kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Apalagi saat-saat ini saudara, dikatakan bahwa kita sedang berada di Pentakosta yang ketiga. Pentakosta itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan dengan kapasitas yang luar biasa. Kita harus nangkap itu Bapak Ibu. Bahwa kita sedang berada di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus akan dicurahkan dengan kapasitas yang luar biasa. Biarlah kita membuka hidup kita, membuka diri kita untuk menerima Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang akan membawa hidup saudara. Untuk apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tandanya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, ini menjadi satu dilema. Menjadi satu dilema, menjadi satu pertentangan. Saya berasal dari gereja tradisi. Kalau ngomong bahasa roh, waduh ditentang, saudara. Tetapi itu yang saya rasakan dalam hidup ini, saudara. Dan itu sangat bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu, saudara. Bahasa roh bisa diikutin enggak? Bisa diikut-ikutin enggak? Bisa. Tapi kita bisa lihat, dia berbahasa roh dari diri dia sendiri atau dari Roh Kudus. Kita bisa membedakan, saudara. Amin. Cara membedakan gampang. Saudara, saya sering kalau di kul saya katakan, saudara bisa nggak tahu? Saudara berbahasa roh atau saudara ikut-ikutan? Gampang, saudara. Karena orang cuma laba-laba. Oh cuma laba-laba doang. Bilang laba-laba. Saudara bisa nggak ngomong 2 jam? 10 menit aja udah capek. Nggak bisa berkata-kata.
Tetapi ketika saudara dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, berapa jam pun saudara berkata-kata, mulut saudara tidak akan pernah capek. Kenapa? Itu dari Roh Kudus. Amin. Itu saudara. Biarlah hidup kita dituntun, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Karena manusia tidak dapat mengubah hidupnya. Tetapi kita harus didorong, kita harus dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara, original yang Antigoras yang asli yang kedua apa? Biarlah hidup kita dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Hidup kita dituntun di firman Tuhan. Merenungkan firman-Nya dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk membentuk menjadi emas yang murni. Saudara, merenungkan firman-Nya dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Saudara tahu nggak hati saudara? Enggak. Maka hati saudara harus ditempa untuk menjadi emas yang murni. Yang dapat menempa hati kita adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kita lihat salah satu contoh Ayub saudara. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub diproses. Tapi dia berkata, Tuhan itu tahu hidupku. Tuhan tahu hidupku. Kalau Tuhan mau memproses aku, pasti Dia akan mengangkat aku. Dan aku akan timbul seperti emas. Amin. Kadang-kadang saudara, ketika Bapak Ibu saudara datang ke gereja, saudara, tiba-tiba ada hamba Tuhan itu berkhotbah. Ketika firman itu disampaikan, itu menyinggung saudara. Saya berkata kalau firman itu menyinggung saudara, saudara berterima kasih, bersyukur. Bukan karena saudara datang ke Arkadia, hamba Tuhan berkhotbah, saudara tersinggung. Ngapain saya ke Arkadia lagi? Saudara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya satu kerinduan. Supaya apa? Saudara-saudara sedang ditempa. Ketika saudara ditempa, saudara akan muncul menjadi emas yang murni. Satu kesaksian. Saya dari gereja tradisi, saudara. Waktu itu kita di Cikande, kita udah ibadah. Nah waktu itu ketika ibadah ditutup, nah waktu itu saudara, kita diajak ke Motherland. Istri saya setia ikut. Saya diajak, nggak mau, ngapain? Saya gereja tradisi. Ketika saya ke Motherland, saudara, ketika saya pertama-tama ke Motherland, ada hamba Tuhan yang berkhotbah tentang baptisan. Dia katakan begini, Bapak Ibu Saudara, kalau baptisan itu adalah tanda pertobatan. Kalau saudara tuh mau bertobat, hidup saudara mau bertobat, saudara dicelupkan ke dalam air, semuanya dipenuhi dengan air, itu baru namanya pertobatan. Tapi kalau saudara hanya dipercik, ubun-ubunmu doang kena air, ya ubun-ubun doang yang bertobat kan. Lah saudara, saya tersinggung. Saya bilang, gereja apaan ngajar begini? Loh saya kan baptisan percik. Lah kalau ubun-ubun doang kena air, yang bertobat ubun-ubun doang, berarti ubun-ubun doang gua doang yang bertobat. Lah hidup gua gimana? Oh tersinggung Bapak Ibu Saudara. Tersinggung. Tapi apakah menghalangi saya untuk saya tetap ke gereja? Saya tetap ke gereja. Dan ketika diajar, akhirnya saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan yang baptis saya adalah hamba Tuhan yang tadi berkhotbah. Ketika saya maju, hamba Tuhan itu berkhotbah. Ya saya mau mundur lagi udah nggak bisa. Kan tadi dia udah singgung saya kan. Tetapi itulah yang menjadi berkat bagi saya. Ketika di dalam pelayanan, ada orang-orang yang susah untuk dibaptis. Kamu, belum ada apa-apanya. Saya boleh menjadi berkat memenangkan orang. Lewat apa yang saya alami. Itulah firman Tuhan. Kita ditempa.
Untuk kita akan keluar sebagai emas yang murni. Tuhan mau memakai saudara menjadi berkat, menjadi sarananya. Jadi ketika saudara disinggung oleh firman Tuhan, bersyukur. Tuhan punya maksud. Amin. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Untuk hidup saudara akan dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Kalau Tuhan mengizinkan saudara sakit, saudara jangan bersungut-sungut. Anggaplah itu sebagai satu permulaan untuk mujizat Tuhan terjadi. Ketika saudara disembuhkan, Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat bagi menyembuhkan orang lain. Itulah tujuannya saudara. Tuhan itu luar biasa yang Tuhan rancangkan di dalam setiap hidup kita. Amin. Nah makanya saudara, Yosua dia mengajakkan, dia itu kan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan karena Musa tidak diizinkan. Apa yang Yosua katakan di dalam Yosua 1 ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau beruntung? Hiduplah oleh firman. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya sangat bersyukur di gereja kita. Ada namanya Gemar. Gerakan membaca Alkitab setiap minggu. Oh setiap hari. Bapak Ibu Saudara udah ngerti, puji Tuhan. Setiap hari. Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Tujuannya supaya kita tahu hidup kita ditempa. Supaya kita akan timbul seperti emas. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata, 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mau minta apa? Saudara mau minta apa dari Tuhan? Tapi Tuhan mau saudara tinggal di dalam firman dan tinggal di dalam Tuhan. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, minta apa saja. Tapi saudara ingat, kadang-kadang ketika kita minta, ketika kita udah hidup, kita udah tinggal di dalam firman. Ketika kita minta, loh katanya firman bilang begitu. Tapi ketika aku minta kok Tuhan gak jawab-jawab, ingat, waktunya Tuhan dengan waktunya kita beda. Amin. Jangan pernah kita memaksakan kehendak Tuhan untuk Tuhan mengikuti kita. Tapi biarlah kita mengikuti kehendak Tuhan. Karena waktu yang Tuhan akan berikan bagi kita, itu beda. Tuhan tahu kok kapasitas kita, Tuhan tahu kok keperluan kita, Tuhan tahu Bapak Ibu. Maka yang Tuhan mau, biarlah hidup kita di dalam firman Tuhan. Amin. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, apapun yang diuji, apapun yang dilakukan oleh iblis, kita pasti akan menang. Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, antigores yang terakhir yang harus kita miliki adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur, tandanya kita setuju dengan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, apalagi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, kita setuju. Kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mau enak, mau nggak enak, kita setuju. Amin. Orang yang mengucap syukur, itu tandanya saudara. Tandanya dia sedang menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk disertai Tuhan. Dia mengangkat tangan. Dia pasrah, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tandanya dia setuju. Artinya, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya binasa.
Tetapi Tuhan punya satu rencana di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan pasti akan memberkati. Janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tidak ada yang lain. Ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak sekalipun, biarlah dalam hati kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih atas apa yang Tuhan buat. Terima kasih, terima kasih. Ketika saudara mengucapkan terima kasih, hati saudara lega kan? Oh, terima kasih. Terima kasih. Saudara merasakan dalam hidup saudara, terima kasih, lega saudara. Daripada saudara bersungut-sungut, tidak ada satu jawaban. Tetapi ketika saudara bersyukur, menaikkan syukur bagi Tuhan, maka tandanya kita sedang memasrahkan diri untuk Tuhan akan turut campur tangan. Bahkan Tuhan akan melawat, Tuhan akan memberkati. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Dimensi itu berbicara tentang ukuran. Tuhan akan memperluas apa yang saudara akan alami, saudara akan rindukan, itu menjadi ukuran bagi saudara dan saya. Tuhan akan melakukan itu. Tuhan akan memperluas apapun yang saudara lakukan. Dan Tuhan pasti akan memberkatinya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Agim berkata begini, jagalah hati, jangan kau kotori. Agim aja nyanyi gitu, iya kan? Kita harus jaga hati supaya di tahun 2020 berkat apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan menerima, kita akan menikmati. Kalaupun itu bukan berkat, saya yakin dan percaya Tuhan sedang mengizinkan kita untuk kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Pakailah antigoris yang ori, janganlah pakai antigoris yang KW. KW itu apa ya? Iya, abal-abal. Tapi kepanjangan dari KW itu apa ya? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sikenara pakarabaya, sikenara marang. Haleluya. Kasih saja. Haleluya. Haleluya. Sikenara marang. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi